membahas tentang pengolahan, yaitu hasil perikanan. Contoh hasil perikanan yang pertama adalah ikan. Jenis ikan dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah ikan perairan tawar. Ikan perairan tawar adalah ikan yang menghabiskan sebagian atau seluruh hidupnya di air tawar, seperti sungai dan danau. Kandungan gizi ikan air tawar hampir menyerupai dengan ikan air laut. Yang kedua adalah ikan perairan payau. Ikan perairan payau adalah ikan yang hidupnya di perairan payau. Perairan payau merupakan percampuran antara perairan tawar dan perairan laut seperti muara. Kemudian, kadar garam dalam perairan payau berkisar 5-29 ppm. Yang ketiga adalah ikan perairan laut. Ikan perairan laut adalah ikan yang hidup di laut dengan salinitas di atas 30 ppm. Contoh jenis ikan perairan tawar. Yang pertama adalah ikan lele-lele. Cirinya, tubuhnya berwarna abu-abu sampai kehitaman. Kulitnya licin, agak pipih memanjang, dan memiliki kumis. Contoh ikan lele ada di gambar samping. Contoh masakan dari ikan lele yaitu pecel lele, abon lele, keripik kulit lele, dan lele asap. Kemudian contoh jenis ikan perairan tawar yang berikutnya adalah ikan mas. Ciri-cirinya yang pertama, bentuk tubuh agak memanjang dan memipih tegak. Yang kedua, mulut terletak di ujung tengah dan dapat disembulkan. Yang ketiga, bagian anterior mulut terdapat 2 pasang sungut berukuran pendek. Keempat, hampir seluruh tubuh ikan mas ditutupi sisik. Dan warna tubuhnya abu-abu mengkilap. Contoh masakan dari ikan mas yaitu pepes ikan mas dan pesmol ikan mas. Nah, gambar ikan mas seperti ini. Contoh jenis ikan perairan tawar yang berikutnya yaitu ikan bawal. Ikan bawal mempunyai ciri-ciri ikan berbadan pipih, berenang secara berkelompok, tubuh bawal tampak membulat atau oval, berwarna kuning kemerahan, dengan contoh masakan bawal asam manis dan ikan bawal bakar. Bentuk ikan bawal seperti ini. Ini adalah ikan bawal perairan tawar. Yang berikutnya adalah contoh jenis ikan perairan payau. Yang pertama adalah ikan bandeng. Ikan bandeng mempunyai ciri-ciri tubuh memanjang agak gepeng, warna hitam kehijauan dan keperakan di bagian sisi. Contoh masakan seperti bandeng presto. Nah, gambar ikan bandeng seperti ini. Kemudian contoh jenis ikan perairan payau yang lain, yaitu ikan kakap. Ciri-cirinya adalah memiliki warna merah cemerlang, mulutnya lebar, sedikit serong dengan gerigi halus. Bagian atap penutup insang terdapat lubang kuping bergerigi. Dengan contoh masakan olahan seperti ikan frozen food yaitu otak-otak, siomay, kaki naga, dan nugget. Contoh ikan kakap seperti ini. Ini adalah gambar ikan kakap. Contoh berikutnya adalah jenis
ikan perairan laut. Yang pertama adalah ikan tuna. Ciri-ciri ikan tuna memiliki ukuran tubuh kisaran antara 100 sampai 225 cm. Tubuh ikan tuna tertutup oleh sisik-sisik kecil, kemudian berwarna biru tua, agak gelap bagian atas tubuhnya. Sebagian besar memiliki sirip tambahan berwarna kuning cerah dengan pinggiran berwarna gelap. Contoh masakan seperti filet ikan, stik tuna, pengalengan ikan tuna, dan sebagainya. Gambar ikan tuna seperti ini. Yang berikutnya adalah ikan tenggiri. Dengan ciri-ciri memiliki tubuh memanjang dan pipih, bersisik kecil dan tipis dengan warna tubuh belang-belang biru gelap, bermulut besar dengan taring yang tajam, hidup berkelompok dengan tidak jauh dari pantai, ukuran bisa mencapai 1 meter sampai 2,2 meter. Contoh masakan yaitu siomay, kerupuk, bakso, pempek, dan sebagainya. Contoh ikan tenggiri seperti ini. Yang berikutnya adalah ikan kembung. Ikan kembung mempunyai ciri-ciri memiliki warna biru kehijauan di bagian atas, bagian bawah berwarna putih kekuningan. 2 baris totol-totol hitam pada punggung, 1 totol hitam dekat sirip dada. Sirip punggung abu-abu kekuningan. Sirip ekor dan dada kekuningan. Sirip-sirip lain bening kekuningan. Panjang maksimum ikan kembung 35 cm dengan panjang rata-rata 20 sampai 25 cm. Contoh masakan yang bisa kita olah yaitu kembung goreng, kembung bumbu balado, kembung bumbu kuning, kembung tanpa duri. Contoh gambar ikan kembung seperti ini. Ini banyak kita jumpai ya. Yang berikutnya adalah udang. Nah, siapa ya dari kalian yang suka makan udang? Nah, ada beberapa jenis udang. Yang pertama adalah udang jerbung atau Paneus merguensis. Biasa disebut juga udang putih atau white shrimp. Kulitnya putih dan licin. Warna putih kekuningan dengan bintik hijau, ada pula yang berwarna kuning kemerahan. Nah, ini banyak sekali ya di Tarakan udang white shrimp ini. Jenis udang yang berikutnya adalah udang flower, di mana ciri-cirinya berwarna hijau kehitaman dengan garis melintang coklat. Kulit kakinya berwarna agak kemerahan. Kemudian corak warnanya seperti bunga. Nah, ini adalah gambar dari udang flower. Yang berikutnya adalah udang windu atau pacet atau tiger dengan nama latin Paneus monodon dengan ciri-ciri sebagai berikut. Berkulit tebal dan keras, warna hijau kebiruan dan bergaris melintang agak gelap. Ada juga yang berwarna kemerah-merahan dengan garis melintang coklat kemerahan. Nah, ini adalah orang bilang itu udang ekspor karena biasa dikirim ke luar negeri. Jenis udang berikutnya adalah udang cokong atau tokal atau galah atau yang disebut dengan freshwater atau macrobiome spe. Dengan ciri-ciri ada yang berwarna hijau kebiruan, hijau kecoklatan dan bercak seperti udang windu tetapi bentuknya lebih bulat. Nah, ini adalah contoh dari udang galah. Ini biasanya di daerah KTT yang banyak ya untuk di Kaltara. Yang berikutnya adalah udang dogol atau Metapeneus
Monocerus. Dengan ciri-ciri kulit tebal dan kasar, berwarna merah muda agak kekuningan. Yang berwarna kuning kehijauan disebut yellow white shrimp. Nah, seperti ini contohnya. Jenis udang berikutnya adalah udang kucing atau cat prawn. Dengan ciri-ciri berukuran kecil-kecil, yang terbesar berukuran 31-40 ekor, berwarna hijau dengan garis-garis melintang kuning dan putih. Ada juga yang berwarna kuning dengan garis melintang coklat dan putih pada bagian atasnya. Nah, ini adalah udang kucing atau cat prawn. Yang berikutnya adalah udang barong. Udang barong biasa disebut dengan lobster. Kemudian dapat mencapai 2 kilo. Kulitnya cukup keras berwarna coklat kemerahan, hitam, hitam kemerahan, dan hijau. Nah, ini adalah gambar dari lobster. Contoh berikutnya adalah udang rebon dengan ciri-ciri berukuran kecil-kecil, kemudian berwarna kemerah-merahan. Nah, ini contohnya biasanya dibuat orang sini bilang namanya udang papai, ya. Kemudian contoh jenis ikan perairan laut yang lain adalah cumi-cumi. Jenis cumi-cumi yang pertama adalah cumi-cumi sotong. Kemudian cumi-cumi karang. Dan yang ketiga adalah cumi-cumi belakutak. Contoh jenis ikan perairan laut yang lain yaitu rumput laut. Nah, ini banyak sekali di daerah Amal. Rumput laut adalah alga makroskopik. Rumput laut tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati. Seluruh bagian rumput laut disebut talus. Hidup di perairan laut dangkal hingga kedalaman 200 meter. Rumput laut dikenal sebagai bahan baku pembuat agar-agar. Nah, ini adalah contoh rumput laut. Bagi kalian yang tinggal di daerah Amal, ini sudah tidak asing lagi. Nah, demikian pelajaran hari ini. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.